Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami ada Maimunah, Nur Maulida Rahmah, Ayu Lestari, Putri Aurelia Amanda, dan saya sendiri ada Pita Priyanti. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari mengapa Cina mampu menembus pasar global dan konglomerasi Cina mampu memenangkan pasar di hampir sebagian besar negara tujuan ekspansi bisnisnya. Jadi, jawaban untuk pertanyaan tersebut, seperti yang sudah kita ketahui bahwa produk Cina sudah marak beredar belakangan ini di pasar lokal Indonesia, mulai dari minuman, makanan, elektronik, sepatu, tekstil, hingga obat-obatan. Selain murah, produk Cina yang saat ini marak di pasar Indonesia diakui pedagang maupun konsumen lebih baik dari segi kualitas dibandingkan produk lokal. Serangan produk Cina yang sedang digembar-gemborkan belakangan ini memberikan dampak yang serius terhadap produsen lokal. Ada beberapa strategi yang diterapkan oleh negara Cina. Yang pertama yaitu strategi untuk menjaga nilai tukar yang lemah. Untuk bisa bersaing dan menguasai perdagangan di pasar internasional, Cina menjaga nilai tukar yuan tetap lemah. Semakin lemah yuan, semakin murah harga ekspor. Pemerintah Cina melakukan berbagai intervensi untuk menjaga agar nilai tukar yuan tak kuat, tetapi juga tidak terlalu lemah, sebab jika terlalu lemah, perekonomian dalam negeri Cina juga akan terpuruk. Cara pemerintah Cina menjaga yuan agar tetap lemah adalah dengan mencetak yuan sebanyak-banyaknya, lalu yuan tersebut dibeli atau ditukar dengan dolar. Dolar yang dibeli itu tidak disimpan di dalam peti, tetapi dipinjamkan ke Amerika dengan membeli surat utang bernama Treasury Security yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 2. Strategi banting harga. Kemampuan Cina untuk bisa mendirikan industri sendiri terlihat dari hampir setiap berbagai produk barang ada di Cina. Mulai dari perangkat elektronik kecil sampai pabrik mobil berbagai merek. Pabrik garmen sampai pada tas, mainan, pakaian semua bisa dibuat di Cina. Produk-produk buatan Cina banyak ditemui di Indonesia karena harganya murah dibandingkan negara penghasil produk mainan lainnya seperti Amerika, Jepang, dan negara penghasil produk mainan lainnya. Keberhasilan Cina menembus pasar dunia termasuk Indonesia tidak lepas dari investasi negara-negara maju ke Cina. Sehingga lebih dari separuh ekspor Cina adalah produk manufaktur negara-negara maju. Produk-produk Cina yang diekspor ke Indonesia seperti barang industri rumah tangga, elektronik, dan mainan plastik toys mendapat respon pelaku pasar lokal karena harganya lebih murah. Salah satu motif utama dari strategi ini adalah untuk menyaingi kompetitor perusahaan elektronik yang juga saat ini telah maju di Indonesia seperti Jepang dan Korea. Dengan memberikan dan menawarkan dengan harga yang murah ini, membuat berbagai produk elektronik Cina ini lebih bisa didapatkan. Selanjutnya, ada strategi pembuatan cabang produksi atau retail. Saat ini sudah banyak perusahaan Cina yang membuka cabang di Indonesia, menjadi salah satu negara yang tingkat pertumbuhan ekonomi cukup baik di dunia, membuat berbagai perusahaan elektronik dari Cina membidik Indonesia sebagai sasaran pemasaran yang cukup bagus. Yang keempat, ada Cina menerapkan konsep string of peers, yaitu strategi Cina dalam rangka mengamankan suplai energi. Strategi ini mempunyai konsekuensi dibutuhkannya militer modern yang progresif, juga memerlukan akses lapangan terbang dan pelabuhan-pelabuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima, pabrikan Cina memiliki kemampuan untuk secara signifikan memotong harga yang ditawarkan oleh pesaing asing pada berbagai produk. Ini tak lepas dari kemampuannya untuk menciptakan produk harga Cina.
Terdapat 8 pendorong ekonomi utama dari harga Cina dan memberikan perkiraan kontribusi relatif mereka terhadap keunggulan kompetitif manufaktur Cina, antara lain: 1. Upah yang rendah. 2. Pembajakan dan pemalsuan. 3. Peraturan kesehatan dan keselamatan pekerja. 4. Kelemahan regulasi dan penegakan lingkungan. 5. Subsidi ekspor. 6. Pengelompokan jaringan industri. 7. Peran katalitik investasi pabrikan langsung. 8. Mata uang undervalued secara kronis. Yang keenam, dalam menguasai kawasan, Cina melakukan pendekatan melalui kekuatan BUMN-nya, yaitu energi, konstruksi, mining, teknologi, dan lain-lain, yang terlibat aktif setiap program pembangunan di wilayah strategis, sehingga pendekatan kebijakan atas dasar bisnis to bisnis dalam bidang ekonomi, melalui prakarsa Jalan Sutra untuk menguasai perdagangan dunia dengan cara menciptakan sistem perdagangan internasional yang terkoneksi, dengan membangun 2 jalur perdagangan darat dan laut, guna geostrategisnya yaitu jalan darat dari Cina ke Eropa dan sebaliknya, maupun jalur laut dari Cina ke kawasan Asia dan Afrika. Oleh karena itu, penguasaan infrastruktur sangatlah penting untuk memuluskan Cina mendapatkan pasar yang luar biasa, serta menguasai rantai pasok dari seluruh negeri dengan harga yang murah. Sekian dan terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.